lagi dengan Miss Riana dalam Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH bab 2 di bagian kedua. Oke, kita akan membahas tentang menyenangi keindahan lingkungan. Kenapa sih kita harus menyenangi keindahan lingkungan? Alasannya adalah karena merupakan bagian dari upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan kita senang, maka kita akan berusaha untuk menjaga. Kalau kita saja tidak senang atau cuek-cuek saja, bagaimana kita akan peduli untuk menjaga keindahan, kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana sih caranya menyenangi keindahan lingkungan? Tanpa kita sadari, kita sebenarnya mungkin sudah melakukan ini. Contohnya dengan menanam tanaman atau merawat tanaman. Merawat tanaman itu misalnya tidak memetik bunga yang kita lihat di taman, tidak menginjak-injak rumput yang memang ada tulisannya tidak untuk diinjak. Kita merawat, tidak mencoret-coret batang pohon, tidak mencabuti daunnya kalau memang kita tidak memerlukan. Dan seperti yang kalian lakukan, merawat tanaman sukulen itu adalah salah satu merawat tanaman dan merupakan salah satu contoh menyenangi keindahan lingkungan. Karena tanaman yang terawat, tanaman yang baik akan membuat lingkungan kita lebih indah. Selain jadi lebih nyaman dan juga udaranya lebih bersih. Nah, bagaimana nih upaya pemerintah untuk melakukannya ya? Kalau tadi kan upaya kita. Nah, kalau pemerintah berupaya supaya rakyatnya itu suka menyenangi kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, yaitu dengan memberikan penghargaan. Lalu apa lagi? Lalu pemerintah melakukan pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Contohnya apa? Kita bahas sekarang. Nah, contohnya dari pemberian penghargaan dari pemerintah nih ya. Pertama ada namanya Adipura. Apa sih Adipura itu, Miss? Nah, Adipura ini adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Jadi untuk daerahnya ya, kabupaten atau kota. Yang memberikan ini adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti secara skalanya nanti yang memberikan dari pemerintah pusat ya. Nah, Adipura itu seperti apa bentuknya? Ini bisa didapatkan dari internet nih ya. Ini adalah penghargaan Adipura. Jadi seperti bukan piala ya, tapi seperti plakat. Dan mendapatkannya ini tidak mudah loh, karena harus ada syarat-syarat yang dipenuhi bahwa daerah tersebut telah melaksanakan pengelolaan lingkungan perkotaan yang bersih. Nanti akan diperiksa oleh pemerintah pusat, jika benar-benar layak, maka akan diberikan penghargaan Adipura. Lalu ada penghargaan namanya Kalpataru. Apa sih Kalpataru itu? Kalau Kalpataru diberikan kepada mereka yang berjasa melestarikan lingkungan hidup. Ini untuk perorangan kalau Kalpataru ini ya. Jadi bukan untuk, kalau tadi kan Adipura untuk daerah, ini untuk perorangan. Siapa saja boleh, kalian pun boleh. Nah, ini adalah contohnya. Nah, plakat atau sejenis piala penghargaan Kalpataru. Nah, Kalpataru ini ada 3 jenis. Ada perintis lingkungan, yaitu yang punya ide pertama untuk mengubah lingkungan. Yang asalnya kritis jadi subur kembali, penyelamat lingkungan, dan juga pengabdi lingkungan. Jadi orang-orang yang memang ingin membuat lingkungan kita itu semakin baik. Nah, bisa mendaftarkan diri, nanti kalau sudah diperiksa oleh pemerintah, nanti akan mendapatkan ini nih, Kalpataru. Kalpataru sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya pohon kehidupan. Itulah kenapa. Nah, bentuknya seperti pohon, dengan banyak sekali akar dan cabang, karena pohon kehidupan. Itu adalah contoh-contoh pemberian penghargaan dari pemerintah. Lalu tentang pemeliharaan lingkungan yang dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah ini melakukan ini nih. 1, perlindungan alam umum. Nah, contohnya adalah perlindungan alam ketat. Contohnya di Ujung Kulon. Nih, Ujung Kulon ini, Taman Nasional Ujung Kulon ini perlindungannya sangat ketat untuk spesies badak. Ya, jadi ini merupakan warisan dunia. Di sini juga ada. Dan merupakan historic site. Jadi, wah tidak boleh dong sembarangan memburu badak di sini. Waduh, jangan. Ini sengaja dibuat supaya badak-badak bisa hidup dan populasinya semakin bertambah. Selanjutnya, ada perlindungan alam terbimbing. Contohnya Kebun Raya Bogor. Maksudnya apa sih terbimbing? Yaitu dibimbing oleh para ahli. Jadi di Kebun Raya Bogor ini tentunya ada banyak-banyak ahli tentang tumbuhan. Ya, ini adalah salah satu gambar Kebun Raya Bogor. Miss Yana pernah beberapa kali ke sana, kayaknya kita pernah ke sana field trip.
kalian termasuk angkatan yang field trip ke sana nggak ya? Bisa agak lupa. Kayaknya iya. Lalu selanjutnya ada Taman Nasional, contohnya. Tadi Taman Nasional Ujung Kulon juga termasuk contohnya. Nah, kalau Taman Nasional yang ini artinya adalah tempat untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk tujuan wisata. Karena kan Taman Nasional Ujung Kulon juga sebenarnya dibuka untuk tempat wisata. Tapi ini contohnya yang selain Taman Nasional lainnya adalah Taman Safari. Ya, karena Taman Safari ini seperti kebun binatang, tapi sebenarnya dia adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi binatang-binatangnya dan juga supaya binatang-binatangnya aman. Nah, ini contohnya. Apakah kalian pernah ke Taman Safari? Mungkin kebanyakan pernah. Kalau belum, jadi hewannya dibiarkan bebas, kita mobil yang akan melewati jalan yang sudah disediakan. Selanjutnya, ada perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Apa sih ini maksudnya perlindungan alam dengan tujuan tertentu? Nah, contohnya tujuannya adalah untuk melindungi alam botani. Contohnya Kebun Raya Bogor. Jadi, di sini tuh ada komunitas-komunitas tumbuhan tertentu yang ingin dilindungi. Jadi itulah kenapa disebut tujuan tertentu. Lalu ada perlindungan alam zoologi, melestarikan. Contohnya ini ada hewan gajah di Waikambas. Kalau tadi kan Taman Nasional Ujung Kulon itu untuk badak ya. Jadi itu termasuk juga perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ada perlindungan alam antropologi. Nah, antropologi ini kalau tadi kan sudah ada tuh, hewannya sudah ada, tumbuhannya sudah ada. Antropologi itu untuk melindungi manusia. Ya, jadi melindungi suku yang terisolasi. Contohnya ada suku Dayak di Kalimantan. Ya, yang dekat dengan kita adalah suku Baduy. Dia ada di Provinsi Banten. Jadi suku asli ini tuh dia tidak hidup, maksudnya hidupnya masih dengan alam, tidak menggunakan teknologi, tidak ada listrik dan lain sebagainya. Miss pernah tuh berkunjung ke salah satu suku ini, namanya Kampung Naga. Nanti Miss akan perlihatkan videonya deh ya, kalau sesudah ini. Lalu ada perlindungan geologi, itu contohnya dalam Museum Geologi, rasanya kita pernah juga ke sini ya. Field trip. Nah, kalau geologi ini apa sih Miss sebenarnya yang dilindungi? Nah, kalau untuk Museum Geologi sendiri ini yang dilindungi adalah jenis-jenis batuan yang ada di Indonesia. Fosil itu termasuk ke dalam geologi. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam bumi kita ini, yang didapatkan dari bumi kita ini. Kemudian ada juga perlindungan pemandangan alam. Ini contohnya adalah Taman Hutan Raya Juanda yang ada di Dago ya, kita sebutnya Hutan Raya Dago. Nah, ini adalah gambar, ini ada aku. Iya, ini adalah kelas 6 angkatan 2 tahun lalu. Kita perpisahannya, kita hiking ke Tahura, Taman Hutan Raya Juanda. Ini kita ada di Gua Belanda. Jadi sini ada peninggalannya, selain pemandangan alam yang luar biasa indah, ada rusa, ada air terjun, juga ada gua peninggalan Belanda dan gua peninggalan Jepang. Ini juga dilindungi. Nah, udah tugas aja nih. Jadi tadi kita bahas sedikit bagaimana upaya kita untuk menyenangi keindahan alam dan juga bagaimana upaya pemerintah. Nah, tugas kalian adalah 1, di buku tulis ya. Tuliskan 5 hal yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi dan memelihara lingkungan. Ya. Oke, tugas kalian adalah tuliskan 5 hal yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi dan memelihara lingkungan. 2, lengkapi dengan gambar ya. 3, gambar bisa langsung di-upload saja di Google Classroom, bisa langsung diunggah, tidak perlu dicetak. Jadi kalian bisa mengumpulkan 2. Jadi kalian mengumpulkannya 2, gambar-gambarnya dulu, lalu kemudian keterangannya di buku tulis kalian. Gambarnya seperti apa ya? Seperti yang tadi Miss Riana tunjukkan kalian, misalnya kan ada banyak hal tadi yang dilakukan pemerintah kan ya, ada yang penghargaan, ada yang perlindungan. Gabungkanlah oleh kalian, yang penting 5 hal yang kalian kumpulkan kepada Miss Riana beserta gambarnya. Misalnya Taman Nasional di mana ya harus beserta gambarnya. Kenapa sih Miss harus beserta gambar? Karena jika dilengkapi dengan gambar, kalian akan terbayang tempat itu seperti apa dan sebenarnya usaha yang dilakukan pemerintah itu juga seperti apa. Dan nomor 4 adalah tentunya harus semangat. Oke.
Sumbernya dari buku PLH kelas 6 Erlangga, lalu dari wikipedia.com dan tempat wisata di Bandung.info dan berbagai sumber lainnya. Sekian dari Miss Riana, terima kasih dan sampai jumpa.